Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuras-kuras semangat mata aku dek diulangi dah. Kalau toka pada uncinoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza 'azzamat ummati dunya nusiyat min haibatil islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar urimat alaihi barakatul wahyi wa idza tashabat ummati sakhatat min ainillah. Sadaqallahul azim wa auqana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmatullah sallallahu alaihi. Pertemuan malam ini adalah pertemuan yang besar. Bukan besar karena dihadiri oleh Bapak anggota Dewan, bukan besar karena dihadiri oleh Bapak Kadis Perikanan, bukan besar karena dihadiri oleh orang-orang banyak. Tapi hadirin, lebih daripada itu, pertemuan ini adalah pertemuan yang di dalamnya dibicarakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan ini adalah pertemuan yang mulia, bahkan dikatakan taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutin yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa habbathumul malaika wa dzakarakumullahu fi man indah. Malam ini kita dapatkan tempat kemuliaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah satu kaum yang berkumpul dalam satu tempat membicarakan kebesaran Allah, saling menyampaikan satu sama lain, kecuali Allah berikan kepadanya 4 kemuliaan. Pertama, Allah turunkan sakinah. Apa itu ketenangan? Apa itu sakinah? Ketenangan jiwa. Orang yang hadir di sini, Pak, walaupun dalam keadaan galau, datang ke sini mendengarkan keagungan dan kebesaran Allah, mendengarkan ayat Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita senantiasa diliputi oleh rahmat. Kampung kita, keluarga kita, negeri kita diliputi oleh rahmat. Rahmat dari Allah. Allah cucurkan rahmat ke kampung kita. Bahkan dikatakan hadirin, kampung yang di dalamnya dibicarakan kebesaran Allah, walaupun Allah akan turunkan bencana, maka Allah akan pindahkan ke tempat yang tidak ada amal-amal agama. Makanya pentingnya ini kita senantiasa hidupkan majelis. Tadi Om Cino sudah sampaikan, ya, kita semua berdoa berharap semoga ya pengajian-pengajian
Siraman-siraman rohani berlanjut setiap bulan. Sebenarnya bukan satu kali satu bulan, setiap malam. Dan hendaknya ini bukan kita cuma buat di tempat-tempat terbuka, tapi hendaknya kita buat di rumah kita masing-masing. Supaya apa? Nur kalam Allah, nur Rasul, nur sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam hati istri kita, hati anak-anak kita, sehingga di rumah kita, di kampung kita ada suasana-suasana agama. Kita mudah mengamalkan agama. Jangan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa asyattumur waga. Apa yang ketiga? Kita diliputi, dikerumuni oleh para malaikat. Jadi majelis ini adalah majelis yang dicintai oleh para malaikat. Bahkan dikatakan Allah memiliki para malaikat yang bertugas mencari majelis-majelis yang membicarakan kebesaran Allah. Kalau malaikat itu berjumpa dengan majelis seperti ini, mereka saling panggil memanggil satu dengan yang lainnya. Sioli-oli toi pada nama malaikat loko main engka ceramah kue, engka majelis taklim kue, engka pengajian kue, makutana nih iga menceramah maka dani ustaz semampai iga ustaz semampai ustaz kamaruding magi dia sing ustaz semampai ustaz semeter tak sampai. Tapi engka sinarekat tu gelar roncino anu nagalar tai ustaz pendekar. Kenapa sih ustaz pendekar dia rosangin di lelena sorobeku? Bukan itu, ustaz pendek berbadan kekar. Karena dende romak kada anu na ustaz ini meputoki komunitas aga sih komunitas pop aga sih pop persatuan orang-orang pendek. Tapi madu Allah SWT tidak akan tanya kenapa kamu pendek sekali. Dina naiki. Jangan rahmatullah SWT. Yang keempat, nama kita, nama orang tua kita, nama kampung kita dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan majelis para malaikat yang ada di sisinya. Ketika kita membicarakan kebesaran Allah, keagungan Allah di bumi ini, maka nama kita disebut-sebutkan di majelis yang lebih mulia daripada kita, yaitu majelis para malaikat yang ada di sisinya. Sampai-sampai Allah bertanya, saking banyaknya malaikat tasususu mendre di langit, ditegur oleh Allah, malaikat agamu jama, maka damang kalinga ka ceramah. Maka daga na caritai arah janganmu ya Allah. Dia bicara keagungan dan kebesaranmu, dia bicara tentang keesaanmu. Maka dari Allah Ta'ala bersaksilah olehmu malaikat, semua yang datang di tempat itu, di majelis itu, aku ampuni dosa-dosanya. Dalam sebuah riwayat maupun hadis, seorang pemuda datang dalam majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pemuda itu datang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkerut dahinya. Ketika pemuda itu pergi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Ketika itu ditanya, wahai Rasulullah, tadi ketika pemuda itu datang, ya dahimu kelihatannya berkerut. Maka dami mengasap pakai onrom kesini. Maka dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mangkanya nutang. Ya leceh-leceh toh. Sapaki salama. Ini sebenarnya hakikatnya ini bukan hujan, tetapi ini adalah hidayah. Satu titik hujan ini jika sekiranya Allah ganti dengan hidayah, maka ini siaga memang hidayah tercurah-curah di kampotai, masya Allah. Tapi aja kionro pak marisca gitu dulu. Iya. Insya Allah bulan depan tendanya lebih besar lagi, tendanya lebih luas lagi.
supaya bisa menampung lebih banyak lagi jemaah dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, siraman rohani. Jadi eroko siraman rohani hadirin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani semuanya berasal dari tanah, maka semua kebutuhannya jasmani itu berasal dari tanah. Makan minum kita dari tanah, semua kebutuhannya jasmani berasal dari tanah. Kenapa? Asal kejadiannya, asal dasarnya daripada jasmani kita adalah dari tanah. Kalau jasmani kita tidak terpenuhi kebutuhannya, maka dia akan sakit. Tandanya kalau sakit itu jasmani, biasanya berat, susah untuk makan, susah mandre, namok manyamang eroan rewe, menjadi mana imama majah. Kenapa? Sakit jasmani. Kalau sakit jasmani hadirin, maka kita pergi ke dokter, ya, penuhi daripada resep-resep dokter. Begitu juga dengan rohani. Rohani kita ini dari atas, boleh biasa. Makanya semua kebutuhannya rohani itu semuanya dari atas. Agar boleh biasa, semua yang sumbernya dari atas agama. Makanya untuk memenuhi kebutuhan rohani kita, maka kita ya mesti mengetahui apa-apa saja yang dari atas. Agar roh yang dari atas, perkara yang sangat mulia, yaitu perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat berahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, dendre makaragi ajak naki masusa. Agama sunnah raja nih masusa. Ini singkat landre. Tetapi hadirin, hikmahnya, muatannya ini sangat luas. Ajak naki susah, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Ajak naki saya letak. Yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal-amal iman dan amal-amal kita. Itu bergantung kepada usaha kita. Nangko makesingi usaha dalam amal-amal agama, maka insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah. Kemudian yang dibawa, dipres-presi cara main, dipresi. Bangunlah kalirmu dengan menjaga silaturahim. Ini pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kebutuhan daripada rohani. Apa kebutuhannya rohani? Adalah silaturahim. Kata alim ulama kita, koelo ki makesing hubungan silaturahim. Mau tato diletek di tanui busie. Kalau mau ki bagus hubungan silaturahim ta, Nabi lagi guru ta pusipai sipakna jariye. Ya, pesannya ini pusipai sipakna jariye. Nah memang makademita Nabi ta ku kaliyadaini pusipai sipakna jariye. Mager na jariye, magani. Mager sipakna jariye. Tak perhatikan ni jariye bang. Tangan kanan, tangan kiri berbeda, tetapi tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah iri, tidak pernah saling menyakiti. Bahkan kalau saling tidak akan contoh kalau kita sifat najari kerjasamanya yang baik. Perhatikan ni jari tabah. Koma kata-kata ijari kanange, jari kiri lau kakangi. Maka kata ijari kiri, jari kanange lau kakangi. Engkelok nakat jari kanange, di nauli datang tangan kiri membantu. Jadi kuloki makesing hubungan silaturahim ta pusipai sipakna jariye. Engkau tu sipakna jariye dek makesing magai dek nama pasilengan. Dia nama pasilengan. Coba nih kita perhatikan.
tania maka dapat-dapatan nami jari na bantu, semua yang lain dia bantu juga. Natamari garo matae alina sillo busu-busui alina lo pasalai natamari waeda cilie alina silo koci-koci tak butuh iya jewe alina silo capu-capui maka kata ibu koe alina silo kakangi namude na rapi na kule-kule sifat na tu jadi Denis sama pasilengan bang kata tu biasa sama pasilengan ko pajaba elo engkah si buta silolongan ni namo dega kana kule-kule magi membeda-bedakan ko tau sogi lonka si buta silolongan ni si senna tau kasih hasil lo engkah biasa macobu nah eleng kecinam Ustaz Kamarudi tingkaringi pintu ni nah ita ni mabeleng kalau Ustaz Kamarudi suruh ni anak nak tipe pintu enak Assalamualaikum salam dia kaya bapak nuna maka dek lagi di jauh pandang padahal di mundri ni pintu macam ditarik aja nak akadani aro kasih Ustaz Kamarudi pawangi palek bapak nudina kalau di jauh pandang di mundri jakam mana lupai si aja nak iya roh jadi ada Dennis lagi apa sileng cuma Dennis sama sileng makanya bahkan tangan ini tidak pernah menyimpan dendam engkau sapu seku tahun 91 pulang dari masjid saya singgah ke rumahnya dek ko renu marenulan rei saking renu na lepanga di bolana narenga tebu na polo di rotobuin na saba malampe ternyata napa si polo indo jarina penting do jari wite ro indo jari rono po sambu pema na pausio maka dakap baja pine baca toni ro bacana nenekku maka nenekku papasenna na kongka jari bolo na macera mupa are bacangi napa musabu pema bacangi salawa bacani wadam dama alaihim rabbuhum bidambihim basawwaha mapakor jadi koletu ni ha iya ro langsung to di parape apa yung siyo maka dakap pakedo-kedo coba kedo-kedo mutoi jadi yang kalingan rumah baca-baca naro siyo ni kadang aja bikoili di tilar rumah sakit letunya rumah sakit ternyata ibu kai pasiona eta bale batai gua pasang areka nukue mundur dia akade sapu seku magan ini kasih nama pakwe na jari kue akade rokoro para kira-kira dia nasi sambun nakku di pasale pimengi jadi kali maka dah aja nama kuniro letu mako kero sepo pak nakku na balik kak mak jama tanya jari kanan na rengak jari irina are jama-jaman nui koe maka dah kade mana kana macai jari kirimu di jari kanamu nasabaya tu pului maka dah de ibu sipa isi pakna iya ro jariye kwelo ki makesing hubungan silaturahim ta babun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terakhir engkau papasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau papasan agak papasan Nabi dan ini adalah makanan rohani kita siraman rohani kita nakode dipenuhi wiyaro kebutuhan rohani ta maka rohani ini akan sakit malasai tandana ko malasai itu rohani maka seperti tubuh yang sakit dia tidak bisa mengkonsumsi kebutuhannya sendiri makanya jangan heran kalau kita tidak bisa melakukan salat kenapa rohania tak malasai de diulema ngaji maknanya rohania tak malasai de diulema sikiri maknanya rohania tak malasai de diulema malkangi agamai maknanya rohania tak malasai maka penting kita perbaiki penting kita obati hati kita rohani kita apa obatnya rohani kita makanya nabita
jangan tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Maka dari sahabat ya Rasulullah katu kasih namulet temeri kurang ini are lagi suruh surah-surah pendek nadik dulu temeri. Maka dan Nabi ta bacalah surah Al-Ikhlas wek katelu niga baca wek kacican surah Al-Ikhlas, maka akan diberikan pahala seperti menghatamkan sepertiga Al-Quran. Siapa yang membaca 2 kali Al-Ikhlas, maka seperti menghatamkan 2/3 Al-Quran. Siapa yang membaca 3 kali Qul huwallahu ahad, maka seperti menghatamkan seluruh Al-Quran. Tapi ajak tosiki makadah ajak napali uang ngaji ya Ustaz di iya narotoli baca Qul huwallahu ahad nak kalau kamatin roh ajak tosik, itu namanya fadilah. Agapi papasanan Nabi tak ajak mumatin roh sebelum engkau melakukan haji dan umrah, haji dan umrah, haji dan umrah. Maka dina sahabat, bagaimana caranya Rasulullah? Setiap amal ada waktunya, setiap waktu ada amalnya. Maka dina kita bacalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Baca ya sebelum matindro. Jadi kita baca memang nih, kiulangi kau kak, kiulangi memang nih. Dek nak baca Cina apa kumatindro nih, manesan nih dek baca nak kumatindro di Cina. Makanya ulang memang nih, ulangi setelah saya. Kian kali ngamui itu, macoy ki ulangi setelah saya. Subhanallah. Magi Nabi tak itu tahu menontongi pagolo, degaga hadiah narunto, degaga piala. Na biasa ko mapagolay, mususurun na goro-goro. Gol! Degaga pahala narunto. Ini runto ki pahala haji dan umrah. Kalau po memang sa data. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. 400 orang malam ini melakukan haji dan umrah, haji dan umrah, haji dan umrah. Tapi lagi-lagi saya pesan, ajak tosiki makada, ajak napale umendre di Mekkah ya. Iya naro baca nak kalau kamatinro. Lagi-lagi itu namanya fadilah, syariatnya mendreki di Mekkah. Walaupun kita harus menunggu sekian tahun lamanya. Yang ketiga, mapasing nabita, jangan tidur sebelum engkau mendapatkan syafaat dariku. Akad dari nabita, sahabat maka dari bagaimana Rasulullah? Maka dari nabita, bacalah salawat untukku, kirimlah salawat untukku. Bagaimana salawat? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita lampe-lampe, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Malampero. Tapi kalau lagi mau bonco-bonco ya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kalau kiruntu syafaatul udma nanti dari kemudian, maka kita perbanyak kirim salawat. Mari kita salawat malam ini ya, mari kita perbanyak salawat, kita latih diri kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulah siki ulangi kokuraka atau kita bersamaan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yang keempat, papasan Nabi ta, jangan tidur sebelum engkau mendapatkan keredaan seluruh kaum muslimin. Bagaimana caranya? Kita ya baca doa. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa.
Jadi kalau kita tindai baca doa, artinya kita mendapatkan keredaan seluruh kaum muslimin. Yang kelima, papasan Nabi ta jagai sempajata. Niga jagai sempajana dia ringi 5 keuntungan. Pertama, ibadah lomo dalik nabi bebas kapase sana boleh kubur pada minggu tercatat tangga malate makanan lalu dititin serapa para bila tabe mata disuruh na dena na ditanda ini. Lebat beta emosi ulangi memang ulangi iki kamu lima palayar waringi hadiah cinampe ulangi niga jagai sempajanna biarengi 5 keuntungan. Pertama, ibatal lomo dalekna. 2, ibebaskan ipasesana boleh kuburu telu pada minggit tacata tangga malakna di makanan napa lalu dititin serapat pada bila tabebe. 5, matama disuruh gana dena nari tanah ini jadi lu malupa sempajan nu kami nana puji puang Allah Ta'ala tu sempajan berejama nu kami nana puji puang Allah Ta'ala berejama di masjid maka di Nabi ta basyiril masya'ina bidzulami bin nurit tabi yaumil qiyamah, gembirakan kepada orang yang berjalan ke masjid pada malam yang gelap, dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka di Nabi Muhammad SAW nanti di hari kemudian Allah akan berseru, di manakah tetangga-tetanggaku? Wah, tetangga ki panggota dewan biasa tuh merenung tahu di mana-mana dikasih tahu orang tege-tege di bau tetangga kak tiap pak anggota dewan kayak Haji Sabiuddin, tetangga kak tiap pak bupati tega-tega di bau, tetangga kak tiap pak kades, tetangga kak tian, tetangga kak ian, tetangga kak tuh pak bupati. Tetangga Pak Bupati di mana-mana kita sampaikan. Tetangga Pak Bupati itu si rontok keselot tadi pasai. Tetangga Pak Bupati si rontok keselot tadi lelong agak senang di pelelangan. Ustaz Kamaru di loko koro melibale. Ustaz ini tuh tetangga Ustaz Kamayana Pak Bupati. Akade iga Pak Bupati iga tanaiki. Kenapa diri kita gembira? Coba bertetangga saja dengan bupati gembira orang, bertetangga dengan Pak Camat gembira orang, bertetangga dengan gubernur gembira, bertetangga dengan presiden gembira. Bagaimana gembiranya nanti di kemudian kita ketika Allah berseru, di manakah tetangga-tetanggaku? Maka dia malaikat siapa tetangga-tetanggamu ya Allah? Pak Allah SWT berfirman, tetangga-tetanggaku adalah mereka yang senantiasa buat PPKM. Akhir PPKM, orang yang senantiasa pulang pergi ke masjid, orang yang senantiasa pergi ke masjid salat berjamaah. Cuma rahmatullah SWT. Kalau dulunya kita malas untuk salat berjamaah, hadirin mari kita pasah-pasah diri kita. Ipasah-pasah itu patwa lewe. Kenapa? Sampai datang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan istiqomah dalam hati kita, sehingga dengan istiqomah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan daripada sifat istikhlas. Terakhir aja pureng sedi riwayat sedi cerita kisah. Mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi kepada kita semua. Engkau sedi raja ia ro rajae malasai deno lima tinro maka masapai tahu di macarita niga wadi macarita na wadi ngana paga tinro, maka saya akan angkat menjadi menteri seumur hidup. Mega nato macarita ore macarita capui carita na de pana matinro raja. Jadi magesit tu nakong kato macarama nang kato matinro magai biasa tahu sila de melip obat tidur de no lima tinro. Alhamdulillah kian kali ngaku mi macarama na ki matinro alhamdulillah. Mereka nato macarita ternyata ko capu ni caritana dade pana matinro jadi tarungkui kasih pole macarita capu caritana ditarungkusi macarita capu caritana ditarungkusi entah na boleh kasih boleh dilalos surubana topak janggo mapanci baju celah lalen rompina kato selindana ternyata peluru pusat. Maka daya tuan raja lo cerita maka dawi semina ko capui ceritamu dari pawatindro maka dawi semua itarunggu tahu karena cerita no bale
Cerita nih yang kali ngamada cek deceng Tuan Raja set diwetut tudat-tudat ngak dia wana popok kaju tiba-tiba kamanuk-manuk polisi kaju mai tetang kasih 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 polisi kaju maka dia raja napa oh tiba-tiba lutut cikaju mai tetang lutut cikaju cinapa lutut cikaju mai tetang lutut cikaju ya rona pakuli materuk maka dia raja napa oh tiba-tiba kasih polisi kaju mai tetang kasih polisi kaju mai tetang kasih polisi kaju maka dia napa oh lutut si kaju iya rona pakuli polisi kaju lutut si kaju polisi kaju lutut si kaju maka dia raja kapan habis ceritamu maka dia rata ceritanya gangkit tak matiin rotuan raja agak maknanya apa maknanya teruslah mengamalkan perintah Allah selagi kita mengamalkan perintah Allah kerjakan ajak ki bosan ajak ki capek jangan merasa berhenti dalam taat kepada Allah ajak ki mengendam sembajang ajak ki mengendam baca Quran ajak ki mengendam zikir ajak ki mengendam silaturahmi sampai kapan hadirin sampai kita mati kenapa hanya sebentar saja hanya sebentar saja. Ini penting kita bagaimana bersusah-susah dalam perkara-perkara agama. Siapa yang bersusah-susah dalam perkara agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan nanti di kemudian. Bapak rahmatullah Subhanahu wa taala, mungkin bagi kita hadirin yang mungkin sudah berhijrah, maka pertahankan daripada hijrah kita. Kenapa? Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Pedek launa so pedek launa to bide mabila salai linui semakin dekat kita kuburan semakin dekat kita ke kubur dan semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah nanti kan dapat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala wahai ya Allah inilah aku saya tidak memiliki apa-apa ya Allah selain engkau ya Allah saya tidak memiliki apa-apa harta saya tidak miliki pangkat saya tidak miliki saya hanya miliki dosa ya Allah maka ampunilah dosa-dosaku. Terakhir hadirin, mari kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa khusus. Ada cara doa khusus. Iya. Mari kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semua. Allah berikan kekalkan hidayah pada diri kita semua sehingga kita dapat mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai daripada akhir hayat kita. Mari kita sama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallah subhana rabbil arsyil azim. La ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibat rahmatik wa azaim maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ain. La tada lana dhanban illa ghafarta wa la aman illa farajta wa la maridan illa shafayta wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang duduk berkumpul di tempat ini ya Allah menghadapkan wajah dan hati kami kepadamu, memohon dengan penuh rasa rendah diri, meminta dengan penuh rasa harap. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Janganlah Engkau memandang kami dengan pandangan kemarahan dan kemurkaan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua mata kami, ampunilah dosa kedua telinga kami, ampunilah dosa lidah kami, ampunilah dosa kedua tangan, kedua kaki kami, ampunilah dosa lidah, hati dan pikiran kami. Semuanya sudah berlumuran dengan dosa disebabkan kejahilan dan lemahnya iman kami. Ya Allah, kami tidak memiliki apa-apa ya Allah. Kami tidak memiliki amal-amal soleh, kami tidak memiliki kebaikan, kami hanya memiliki
memiliki dosa ya Allah. Kami hanya memiliki dosa ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami selain Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kemudahan kepada kami untuk mengamalkan agama yang Kau cintai, agar kami mendapatkan cinta darimu dan cinta dari orang-orang yang cinta kepadamu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, berikanlah hidayah kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah kedua orang tua kami melebihi kasih sayang mereka kepada kami satu kali masih kecil. Jika mereka sudah meninggal, luaskanlah kuburnya sejauh mata memandang. Jadikanlah kuburnya sebagai taman surga. Jangan Engkau jadikan kuburnya sebagai jurang neraka. Bukakanlah pintu surga hingga berembus sehingga surga masuk ke dalam kuburnya Allah. Jadikanlah amal-amal soleh kami sebagai jariah bagi kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah hidayah dan petunjuk kepada pemimpin kami. Berikanlah hidayah dan petunjuk kepada seluruh kaum muslimin, pada laki-laki, wanita-wanita, pemuda-pemuda yang ada di tempat ini. Ya Allah, jauhkanlah bencana dan bala dari kampung kami ya Allah. Jauhkanlah bencana dan bala dari kampung kami. Jauhkanlah bencana dan bala dari kampung kami ya Allah. Kepadamu lah kami berharap, kepadamu lah kami minta pertolongan. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Masukkanlah kami ke dalam surgamu dengan ridha dan ampunanmu ya Allah. Anugerahkanlah pada kami kedua mata memandang wajahmu yang Maha Agung. Sampaikan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzmah, syafaat yang besar, pertolongan yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepadamu lah kami berharap, kepadamu lah kami minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah rahmat Allah SWT selamat rohani kita. Walaupun serba singkat dan terbatas, itu disebabkan karena terbatasnya ilmu yang saya miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun pada bapak-bapak ibu, saya mohon maaf. Subhanallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.